Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ridha Putra Pratomo. Nah, pada video kali ini kita akan belajar terkait dengan static routing. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologi. Ada dua router, dua PC dan satu internet. Coba konekkan dulu di router 1. Save. Kemudian ini konekkan ke router 2. Ini menggunakan router 2, ini juga saya akan menggunakan router 2 biasa sama. Save. Lalu dari router 1 ke PC 1 menggunakan router 3, dan router 2 ke PC 2 kita akan mencoba menggunakan router 3 juga biar sama. Save. Oke. Nah, pada mikrotik ini kita bisa mengubah identitinya atau namanya. Ini kan namanya mikrotik, kita bisa ubah sesuai dengan keinginan agar tidak salah saat konfigurasi atau setting-settingnya. Untuk menggantinya kita bisa ketikkan perintah system identity set name. Misalkan saya akan menggunakan namanya adalah router 1. Nah, lalu enter. Nah, lihat namanya sudah berubah menjadi router 1. Nah, kemudian kita coba juga di mikrotik yang 2, connect. Nah, oke. Kita ketikkan lagi sistem identity set name. Misalkan ini akan menggunakan nama router 2, enter. Nah, lihat ini juga sudah bisa. Nah, jadi fungsi identity ini adalah untuk agar tidak terjadi kesalahan saat setting. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita coba. Oh iya, ada satu lagi yang namanya adalah IP network, yaitu bisa mengetahui siapa saja yang terhubung dengan router ini. Kemudian kita coba saja langsung IP network. Nah, bisa dilihat di router 2 kita terhubung pada router kedua. Nah, jadi seperti itulah untuk IP network, yaitu memberikan siapa saja yang terkoneksi dengan routernya. Kita coba di router kedua juga, IP network ring. Nah, lihat di router 2 kita terhubung pada router 1. Nah, jadi seperti itu untuk IP networknya. Kemudian kita coba hubungkan ke Winbox dulu. Pastikan ini sudah memiliki IP DHCP client ring. Nah, oke, sudah mendapat IP 10.0.1.37.85. Kita coba konekkan ke dulu ke Winbox. Kita buat shellnya dulu, root at 10.0.1.37.0. Kita masukkan networknya saja, mas 255.255.255.0. Kemudian kita 192.168.64.19, enter. Oke, kita coba hubungkan Winbox dari router satunya. Connect. Nah, oke, ini sudah connect. Nah, di Winbox ini sebelum konfigurasi ini ada yang namanya itu adalah fitur Roamon. Kita mencoba fitur Roamon dulu. Kita klik yang Roamon, kita aktifkan terlebih dahulu. Enable play. Oke. Kemudian
Pada router kedua kita juga aktifkan fitur romonnya. Nah, fitur romon ini berguna untuk agar router 2 ini bisa terhubung ke Winbox tanpa menggunakan IP-nya. Untuk mengaktifkan fitur romon pada router kedua ini, kita bisa ketikkan perintah tool, kemudian romon set enable yes. Nah, oke. Kemudian kita kembali ke Winbox, lalu kita klik yang new Winbox ini, kita isikan IP router 1 85. Oke, 85. Kemudian kita kembali ke Winbox, kemudian kita klik yang connect to room on. Nah ini kita bisa konekkan ke router 2 tanpa mengisikan IP dari router 2. Connect. Nah, oke, ini sudah ke connect. Nah, ini adalah Winbox yang router kedua. Ini adalah Winbox yang router kedua, dan yang ini adalah Winbox untuk router yang pertama. Nah, jadi seperti itulah untuk fitur romonnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Nah, untuk router 1 dan router 2 pada ether kedua ini kita akan isikan IP dengan network yaitu 10.10.10.0/24. Nah, itu untuk IP router 1 dan 2 pada ether kedua. Kita IP-nya adalah dengan network. Maaf, ini salah. 10.10.10.10.0/24 itu untuk networknya. Kemudian pada router ke 1 pada ether 3 menuju PC1 kita akan menggunakan network yaitu 192.168.1.0/24. Nah, nanti pada router 1 ether ketiga ini kita isikan IP 1.1, dan yang untuk PC1 ini kita isikan IP 1.2. Nah, kemudian yang router 2 ini pada ether ketiga sampai ke PC kedua kita menggunakan IP dengan network 192.168.2.1. Maaf, networknya saja 0/24. Play. Nah, nanti router 1 ini pada ether kedua akan memiliki IP 10.1, dan yang ether kedua pada router kedua ini akan memiliki IP 10.2. Untuk router 1 pada ether ketiga memiliki IP 192.168.1.1, dan yang untuk PC1 ini akan kita isikan IP 1.1. Kemudian untuk yang router 2 pada ether ketiga ini kita isikan IP 2.1, dan untuk yang PC-nya adalah 2.2. Nah, jadi seperti itu. Langsung saja untuk konfigurasinya. Ini pada router 1 ya, kemudian address plus kita isikan 10.10.10.1/24. kemudian kita sambungkan ether 2 play. Oke, kita tambah lagi 192.168 192.168.1.1 dan /24. Ethernya kita ambil ke ether 3, apply. Oke, kemudian di router kedua juga IP dash tekan 10.10.10.2/24 pada ether ke 2 yang terhubung ke mikrotik 1. Oke, sebentar. Ether ke 2 play. Oke, nah ini yang menuju ke ini yang ether 3 yaitu 192.168.2.1/24. Pilih ke ether 3.
Oke. Nah, kemudian kita cek dulu apakah router 1 dan router 2 itu saling terhubung. Kita ping 10.10.10.1 ini IP dari router ke 1 antar ke 2. Enter. Nah, lihat ini sudah TL sudah terhubung. Oke. Kemudian kita isikan IP-nya pada PC 1 dan PC 2. Kita nyalakan. Oke. IP 192.168.1.2/24. Lalu isikan gateway-nya yaitu IP router 1 pada header ketiga 192.168.1.1. Enter. Oke, udah. Kemudian kita ke PC 2. IP 192.168.1.2/24. Gateway-nya 192. Maaf ini IP-nya. Nah. 2.2. Gateway-nya 192.168. Oke, sebentar. 2.1. Bentar. Oke, kita cek apakah terhubung ke routernya. Ping 192.168.1.2.1. Oke, ini sudah terhubung. Kemudian yang PC 1 juga. Pin 192.168.1.1. Oke, ini juga terhubung. Nah, sekarang kita coba ping dari PC 1 ke PC 2, yaitu kita ping dari PC 1 ke router 2 terlebih dahulu, yaitu 10.10.10.2. Enter. Oke, ini timeout ya. Kemudian kita coba ping ke PC 2, itu 192.168.2.2. Enter. Oke, ini juga timeout ya. Kenapa timeout? Karena kita belum menggunakan atau konfigurasi static routing. Nah, setelah kita konfigurasi static routing, nanti PC 1 dan PC 2 ini bisa saling berkomunikasi. Dan sekarang pada PC 2 kita coba ping ke PC 1, seharusnya ini tidak bisa. Enter. Oke, lihat. Ini tidak bisa. Nah, kita akan konfigurasi static routing agar PC 1 dan PC 2 ini bisa saling terhubung. Dan langsung saja untuk konfigurasinya. Nah, pada router 1 ini kita ketikkan IP lalu routes. Nah, ini klik tambahkan. Nah, kita tambahkan IP tujuannya, yaitu kita akan tujuannya itu pada ke PC kedua. Kita isikan IP 192.168.2. Kita isikan networknya saja /24. Kemudian gateway-nya oke. Gateway-nya kita adalah IP dari header 2 pada router kedua ini untuk jalannya, yaitu 10.10.10.2. kemudian play lalu oke. Nah, lakukan hal yang sama pada router kedua juga. Kemudian routes kita tambahkan, tujuannya adalah 192.168.2.1.0/24. Kita isikan networknya saja. Kemudian caranya kita menggunakan IP Ether 2 dari router ke 1, yaitu 10.10.10.1. kemudian play lalu oke. Kemudian kita cek apakah sudah
bisa berkomunikasi, kita cek dulu ping ke router kedua dari PC1. Enter. Oke, lihat ini sudah terhubung ya. Kemudian kita coba untuk yang dari PC1 ke PC kedua. Enter. Oke, lihat ini juga sudah bisa terhubung. Kemudian dari PC2 ke router ke 1 10.10.10.10.1. Enter. Oke, ini juga sudah bisa. Kemudian dari PC2 ke PC1 yaitu 192.168.1.2. Enter. Nah, lihat sudah bisa. Oke, jadi seperti itu untuk konfigurasi static routingnya dengan dua router. Nah, jadi PC1 bisa berkomunikasi dengan PC2. Nah, kita juga bisa lihat jalur mana yang dilewati untuk PC1 untuk mengirim paket pada PC2. Caranya yaitu di PC1 kita ketikkan perintah. Oke, sebentar. Kan perintah trace 192.168.2.2. Enter. Nah, ini dia. Jadi PC1 mengirim paket. Oke, sebentar. Nah, jadi jalur yang digunakan oleh PC1 yaitu paketnya nanti sampai di PC ketiga, maksudnya router ke-1 di header ketiga. Nah, ini IP-nya 192.168.1.1. kemudian sampai ke 10.10.10.2. Ini adalah IP dari router kedua, header kedua. Kemudian sampai ke tujuan yaitu IP dari PC kedua yaitu 192.168.2.2. Kita coba juga di PC kedua, lihat jalurnya. Sini tekan trace 192.168.1.2. Nah, lihat sudah ada jalurnya. Pertama ke IP dari router 2 ether 3, kemudian router 1 ether 2, kemudian sampai ke tujuan yaitu IP dari PC1 ini. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi routing, static routing dengan 3 router. Nah, di sini saya sudah menambahkan 1 router lagi, kemudian 1 PC lagi. Kita langsung saja sambungkan. Kita menggunakan ether 1 dan ether 1. Oke, kemudian router 3 ke PC 3 menggunakan ether 3. Oke, biar sama dengan router 1 dan router 2 menggunakan ether 3 semua yang tersambung ke PC. Nah, oke. Kemudian kita namai router 3 ini. Nah, ini ya. Nanti IP network dulu. Oke. Oke, ini sudah terhubung dengan PC dengan router 2. Kita namai dulu router 3 ini agar tidak salah setting. Itu sistem identity set name. Kita namakan router 3. Oke, sudah terganti ya namanya. Kemudian kita akan konekkan router 3 ini ke Winbox. Ini nyalakan dulu. Oke, kita di sini. Oke, kita start ROM dulu untuk ke router 2 ini, untuk ke router 3 ini. Itu ROM set, kemudian enable yes. Oke, di sini Winbox, kemudian kopinya ganti 5, kemudian connect to remote. Oke, nah ini ya router ke-3, kemudian connect. Oke. Nah, ini adalah Winbox dari router ketiganya sudah berhasil terconnect. Kemudian kita akan isikan IP kepada router 3 ini dan PC 3. Nah, untuk yang router 2 ya ether 1 dan ether 1 pada router 3 kita akan isikan IP dengan network
yaitu 20.20.20.0/24. Play. Kemudian yang router 3 Ether 3 ini dan juga PC 3 ini kita akan isikan IP yaitu 192.168.3.0/24. Ini networknya. Play. Nah, jadi seperti ini. Router 2 pada Ether 1 kita isikan IP 20.1. Kemudian yang di Ether 1 di router 3 ini kita isikan IP 20.2. Kemudian yang Ether 3 ini pada router ketiga kita isikan IP 3.1, dan untuk yang PC 3 itu adalah 3.2. Oke, langsung saja untuk konfigurasi IP-nya. Ini di router 2 ya, inbox router 2 kita isikan IP 20.20.20.1/24. Kemudian Ethernya mengarah ke Ether 1. Play. Oke. Kemudian yang router 3 IP address 20.20.20.2/24 mengarah ke Ether 1. Kemudian apply. Oke. Kemudian kita tambah lagi yaitu 192.168.3.1/24 Ether ke 3. Apply. Oke. Kemudian kita isikan IP pada PC nya juga, PC 3 IP 192.168.1.3.2/24 dengan gateway 192.168.3.1. Ini kita coba cek dulu apakah PC router ketiga ini bisa terkonek dengan router 2. Ping 20.20.20.1. Oke, ini sudah terhubung. Kemudian ya kita coba kita ping dari PC 3 ke router 3 92.168.3.1. kemudian enter. Nah, ini sudah terhubung ya. Nah, kemudian kita akan konfigurasi static routing agar PC-PC ini, PC dari router 1, router 2, dan router 3 ini bisa saling berkomunikasi. Nah, kita langsung saja untuk konfigurasi routingnya. Kita konfigurasi routing pada MikroTik 1 terlebih dahulu. Kita akan tambahkan yang ini yang DAC itu artinya Dynamic Active Connected ya, artinya ini kita mendapatkan cara otomatis, dan kemudian yang AS ini adalah Active Status. Nah, artinya ini kita dapatkan secara manual. Kemudian yang non ini adalah developer. Nah, tambah langsung saja. Oke, kita tujuannya itu adalah router ketiga, jadi kita isi addressnya, destination-nya dengan networknya saja 20.0/24. Kemudian untuk gateway adalah Ether yang paling dekat dengan MikroTik. Nah, pada router kedua, maksudnya router ke-1 atau MikroTik 1, Ether yang paling dekat adalah Ether 2 pada router kedua. Kita isikan saja gateway-nya adalah IP dari Ether 2 router kedua, yaitu 10.10.10.2. Oke. Kemudian play, lalu oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi ini mengarah ke PC 3, destination-nya dengan network 192.168.3.0/24. Kemudian gateway-nya masih sama, yaitu Ether yang terdekat dengan router 1, yaitu 10.10.10.2. Ini IP dari Ether kedua dari router 2. Kemudian apply, lalu oke. Nah, jadi seperti ini untuk konfigurasi static routing pada Ether pada MikroTik ke 1. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi static routing pada di MikroTik 2. Nah, winbox-nya. Nah, ini adalah winbox pada router kedua. Nah, sebelumnya ini adalah tabel routing ya. Ada 1, 2, 3, 4, yang artinya ini adalah siapa saja yang dapat kita hubungi. Yang dapat kita hubungi di sini ada 10.10, ada
20.20 ada 1.0 dan 2.0. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan saja. Oke, ini destination-nya kita mengarah ke berarti 192.168.3.0/24 dan gateway-nya adalah 20.20.20.2 atau ini adalah ether yang paling dekat dengan router kedua. Kemudian apply, lalu oke. Nah, di router ke-1 kita akan isikan juga ini 20.20.20.0. Nah, sedangkan pada yang router kedua ini kita tidak perlu isikan karena di sini sudah ada ya. Nah, ini sudah ada 20.20.20.0. Nah, sudah ada. Kemudian kita konfigurasi static routing pada micro 33. Oke. Dan IP routes. Nah, ini kita tambahkan. Nah, ini mengarah ke IP 10.10.10.0/24. Gateway-nya adalah ether yang paling dekat, yaitu 20.20.20.1. Kemudian apply, oke. Lalu kita tambahkan lagi, yaitu mengarah ke IP 192.168.1.0/24. Kemudian gateway-nya yaitu IP ether yang paling dekat, yaitu 20.20.20.1 masih sama, dan apply, oke. Nah, kita tambahkan lagi yang terakhir, yaitu IP mengarah ke 192.168.1 maksudnya 2.0/24. Kemudian gateway-nya adalah ether yang paling dekat masih sama, yaitu 20.20.20.1. Kemudian apply, lalu oke. Nah, jadi seperti itu konfigurasinya di micro 33 ya. Oke, jadi kita sudah melakukan konfigurasi static routing di ketiga router ini. Yang pertama pada router 1 kita sudah melakukan 3 konfigurasi. Yang pertama mengarah pada IP 20.20, kemudian yang kedua mengarah pada IP 192.168.2.0, dan kemudian yang ketiga mengarah kepada IP 192.168.3.0. Nah, di router kedua ini ada 2 konfigurasi statis. Yang pertama mengarah pada 192.168.1.0, kemudian yang kedua mengarah kepada 3.0. Dan kemudian pada router 3 ini kita melakukan 3 konfigurasi statis. Yang pertama mengarah pada 10.10.10.0, kemudian yang kedua mengarah kepada 192.168.1.0, kemudian yang ketiga itu mengarah kepada IP 2.0. Nah, setelah selesai konfigurasi ketiga micro ini, selanjutnya kita akan melakukan tes ping apakah static routing yang sudah kita buat itu benar. Nah, langsung saja. Pertama-tama kita melakukan ping dari dari router 1 ke router 2 dan router 3. Di sini kita mau terminal. Kita Ctrl C. Nah, kemudian ping 10.10.10.2. Ini adalah router kedua. Enter. Oke, sudah berhasil. Kemudian ke router ketiga, yaitu 20.20.20.2. Enter. Oke, ini juga sudah berhasil. Kemudian dari router kedua ini kita ping ke router ke-1 dan router ke-3. Oke, dari router 2 kita ping, kita Ctrl C, ping 10.10.10.1 IP dari router ke-1. Enter. Oke, sudah berhasil. Kemudian ping ke router ketiga, yaitu dengan IP 20.20.20.2. Enter.
Oke, ini sudah berhasil. Kemudian dari router ketiga ini menuju router 1 dan router 2. Terminal Ctrl C, kemudian pin router 1 yaitu 10.10.10.1, enter. Oke, sudah berhasil. Kemudian ke coba ke router 2. Oke, sudah berhasil. Ctrl C. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita lakukan ping dari PC 1 ke PC 2 dan PC 3. Oke, langsung saja dari PC 1 kita ping 192.168.2.2. Ini adalah IP dari PC kedua. Bentar. Oke, sudah berhasil terhubung. Kemudian kemudian ke PC ketiga 192.168.3.2, enter. Oke, sudah berhasil. Kemudian dari PC 2 ini ke PC 1 dan PC 3. Pin IP dari router dari PC ke 1 92.168.1.2, enter. Oke, sudah berhasil. Kemudian pin ke PC 3 yaitu 3.2, enter. Oke, sudah berhasil. Kemudian yang ke PC 3 mengarah ke PC 1 dan PC 2. Pin 192.168.1.2, enter. Kemudian ke PC kedua itu pin 2.2, enter. Oke, sudah berhasil ya. Nah, jadi seperti itulah konfigurasi static routing dengan 3 router. Jadi PC 1 dan PC 2, PC 3 itu bisa saling terhubung. Begitupun router 1, router 2, dan router 3. Oke, sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi static routing dengan 3 router. Nah, sekarang kita menambahkan 1 router lagi, yaitu menjadi 4 router. Nah, di sini saya sudah menambahkan 1 router. Yang ini router 4. Saya tambahkan lagi PC yang keempat, PC 4. Oke, save. Jadi kita tambahkan hubungan dari router 3 ke router 4. Ini router 2. Ini saya juga pilih router 2 supaya sama. Oke, kemudian dari router keempat PC 4 ini menggunakan router 3. Oke, ini saya rapikan dulu sebentar. Nah, sekarang kita namakan dulu router 4 ini supaya tidak salah setting seperti biasa, yaitu sistem identity set name, namanya yaitu router 4 dan enter. Oke, sudah kan ya. Kemudian kita cek IP, make for print. Oke, sudah terhubung ke router ketiga dengan router 2 ya. Sudah benar router 2. Oke, udah benar router 2. Nah, sekarang kita akan isikan IP dari Ether 2 pada router 3 dan Ether 2 pada router 4, kemudian Ether 3 pada router keempat, dan kemudian PC 4. Nah, untuk yang Ether 2 ini dari PC 3 maupun 4 kita akan menggunakan IP 30.30.30.0/24. Nah, ini networknya dan apply. Nah, yang ini kita isikan IP itu 192.168.4 kemudian apply. Nah ya, nanti jadi Ether 2 pada router 3 ini akan kita isikan IP 30.1
Kemudian yang Ether 2 pada router 4 kita isikan IP 30.2. Kemudian Ether 3 kita isikan IP 4.1. Kemudian yang PC 4 kita isikan IP 4.2. Nah, langsung saja kita hubungkan router 4 ini ke dalam inbox. Oke, sebelumnya kita set dulu tool common, aktifkan dulu commonnya. Yes. Oke, benar. Ini now inbox. Ini IP-nya 85 dan connect to one. Oke, sebentar. Nah, ini udah ada ya router 4. Kemudian kita connect. Oke, hapus. Nah, ini sudah ada inbox dari router 4 nya. Oke. Nah, di router 3 ini kita isikan IP-nya dulu. Ini close. Nah, tambah IP yaitu seperti tadi 30.30.30.1/24 mengarah ke ini pada Ether 2. Kemudian apply, lalu oke. Nah, kemudian di router 4 kita tambahkan IP address tambah itu 30.30.30.2/24 ada Ether ke 2. Kemudian apply, oke. Kita tambahkan lagi 192.168.1 maaf titik 4.1/24. Oh, ini belum. Ether ke 3. Kemudian apply, lalu oke. Oke, ini sudah itu. Kemudian kita cek ping 30.30.30.1. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian kita tambahkan IP-nya pada PC keempat. Oke, sebentar. IP 192.168.4.2/24. Kemudian gateway 192.168.4.1. Bentar. Oke, kita coba ping 192.8.4. Oke, sudah berhasil lah. Nah, langsung saja kita konfigurasi. Ada konfigurasi routing statis pada MegaTik 1. Ini IP lalu routes. Oke, nah sebelumnya kita sudah konfigurasi ini yang di AC ini mengarah ke internet, ini mengarah ke 10.10 ini mengarah ke router 2, ini mengarah ke PC dari router 2. Kemudian yang konfigurasi statisnya ini mengarah ke mengarah kemana ya? Mengarah ke router ketiga. Kemudian yang status ini mengarah ke PC kedua. Kemudian yang ini mengarah ke PC ketiga. Nah, kemudian kita tambahkan, nah ini mengarah ke isikan IP mengarah ke 30.30.30.0/24 mengarah ke router keempat. Kemudian gateway-nya, jangan lupa gateway-nya itu adalah Ether yang paling dekat dengan router. Nah, di sini Ether yang paling dekat dengan router 1 adalah Ether 2 dari MegaTik kedua dengan IP-nya berarti 10.10.10.2 dan apply. Oke. Nah, kita tambahkan lagi. Ini IP mengarah ke PC dari router keempat, yaitu 192.168.4.0/24. Keduanya adalah 10.10.10.2. Kemudian apply, lalu oke. Nah, lanjut kita konfigurasi routing statis pada router kedua, routes. Nah, ini
Sebelumnya kita sudah konfigurasi statis. Yang pertama ini mengarah ke PC pada router ke 1 atau PC 1, kemudian ini mengarah ke PC pada router ke 3 atau ini PC ketiga, dan kita tambahkan 30.30.30.0/24. Ini mengarah ke router keempat. Nah, untuk gateway-nya itu adalah ether yang paling dekat dengan router kedua, yaitu ether ke-1 dari router ketiga dengan IP ini adalah 20.20.20.2. kemudian apply. Oke, kemudian kita tambahkan ini mengarah ke PC 4 yaitu 192.168.4.0/24. ethernya gateway-nya masih sama, yaitu 20.20.20. Oke, ya benar. 2. Kemudian apply. Lalu oke. Nah, seperti ini konfigurasi pada router atau mikrotik kedua. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi static routing di router ketiga. Ini untuk router ketiga ini sebelumnya yang static routing ini mengarah ke router 1, ini mengarah ke PC 1, dan ini mengarah ke PC 2. Dan kita tambahkan. Nah, sebelumnya pada router 1 dan router 2 ini kita isikan 30.30.30.0. Nah, pada router 3 ini kita tidak usah isikan karena di sini sudah ada ya. Nah, ini yang DAC 30.30.30.0. Nah, sekarang kita isikan saja untuk IP dari PC 4. Sebelumnya saja 92.168.4.0/24. Untuk gateway-nya seperti biasa, ini adalah ether yang terdekat dari router 3. Jadi ini adalah ether 2 dari router 4, itu dengan IP 30.30.30.2. dan apply. Oke, nah seperti itu. Kemudian kita konfigurasi di router keempat. Ini lalu routes. Nah, di sini hanya ada 2 DHC, ini mengarah ke router ketiga, dan ini mengarah ke router ini mengarah ke PC 4. Nah, kita tambahkan. Nah, di sini kita akan menambahkan, yaitu untuk router 1, router 2, PC 3, PC 2, dan PC 1. Nanti akan menambahkan 5 static routing. Ini kita isikan 10.10.10.0/24. Ini untuk mengarah ke router 1 dengan gateway-nya yang paling dekat, yaitu ether 2 dari PC dari router ketiga. Berarti 30.30.30.1. dan apply. Lalu oke. Kemudian di sini kita tambahkan lagi untuk mengarah ke router kedua, yaitu 20.30.0/24. dan keduanya 30.30.30.1. apply. Oke, ini router 1 sudah, router 3 sudah. Kemudian yang router 3 tidak usah karena sudah ada ya. Sudah ada. Nah, ini yang mengarah ke router ke 3. Kemudian ke PC 1. Untuk mengarah ke PC 1 tambahkan 192.168.1.0/24. gateway-nya gateway-nya 30.30.30.1 dan apply. Oke.
Terus selanjutnya kita buat yang mengarah ke PC2 yaitu 192.1.2.0/4. Gateway-nya 30.30.30.1 dan apply. Oke. Dan kita tambahkan lagi yang terakhir yaitu mengarah ke PC ketiga 92.168.3.0/4. Gateway-nya adalah 30.30.30.1 slash salah kasih slash, kemudian apply. Oke, kita cek dulu. Oke, setelah selesai melakukan konfigurasi status routing di semua mikrotik, kemudian kita akan melakukan tasping untuk menentukan apakah konfigurasi statusnya sudah benar atau salah. Oke, kita cek ping dari router 4 ke router 1, 2, dan 3. Kita cek ping ke router 1 10.10.10.1 dan enter. Oke, sudah berhasil. Kemudian ping ke PC 2 ke router 2 maksudnya yaitu 20.20.20.1 enter. Ini oke, sudah bisa. Kemudian ke router ketiga yaitu ping 30.30.30.1 enter. Oke, ini juga sudah bisa ya. Kemudian kita akan tes ping dari PC 1 ke PC 1, dari PC 4 ke PC 1, 2, dan 3. Kita ping ke PC 1 yaitu 192.168.1.2 enter. Oke, sudah bisa. Kemudian kita ke PC 2, 2, dan 2. Oke, sudah bisa juga. Kemudian PC ke 3, 2. Oke, sudah bisa ya. Berarti ini sudah benar untuk status routingnya. Kita coba cek ping lagi untuk masuk dari PC 1 ke PC 4. Oke, sudah bisa. Kemudian dari B2 ini terasi. Kemudian dari PC ke 3 ping 192.168.4.2. Nah, oke, sudah bisa. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi static routing untuk 4 router. Oke, setelah kita melakukan konfigurasi static routing pada keempat router ini, nah selanjutnya kita akan membahas terkait dengan default route. Nah, default route ini adalah untuk menuju ke banyak IP cuma dengan destination atau jalur yang satu arah. Nah, di sini pada mikrotik 1 bisa dilihat DAD 0.0.0.0/0, kemudian yang ini 0.0 ini adalah default route, dan yang gateway-nya ini adalah IP publik pada header 1. Nah, untuk ke internet kita memerlukan default route ini karena internet memiliki banyak IP, jadi kita tidak mungkin untuk memasukkan IP-nya satu persatu. Nah, sebagai contoh, jika kita ingin melakukan ping ke 8.8.8.8, maka mikrotik akan membaca jika di DAC ataupun AS tidak ada 8.8.8.8, maka nanti akan diarahkan ke default route ini. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi default route pada mikrotik 4. Nah, di sini jika dilihat ini gateway-nya itu sama, yaitu maka ini adalah sudah satu jalur. Nah, jadi kalau kita mengkonfigurasi default route maka akan berjalan. Kita ini disablekan saja dulu. Oke, kita tambahkan untuk destination-nya itu kita tidak usah ubah, itu tetap 0.0.0.0.
seperti ini. Kemudian gateway-nya adalah 30.30.30.1. kemudian apply, lalu oke. Nah, jadi seperti ini konfigurasi developer. Nah, kita coba untuk ping ke router 1, 2, dan 3. Ping ke router 1 terlebih dahulu 10.10.10.1. Enter. Oke, sudah berhasil. Kemudian ping ke router 2 20.20.20.1. Oke, sudah berhasil. Kemudian ping ke router ketiga yaitu 30.30.30.1. Benar. Oke, ini juga sudah berhasil. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi defaultnya. Nah, default ini berarti untuk menghubungi siapa saja cuma dengan menggunakan satu jalur. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi NAT pada satu router. Nah, nanti berguna untuk agar router 2, router 3, dan router 4 serta PC-PC ini untuk bisa connect ke internet. Nah, yang akan dikonfigurasi NAT itu hanyalah router yang paling dekat dengan internet. Nah, di sini router yang paling dekat dengan internet itu adalah router 1 dengan router 1 yang mengarah ke internet. Nah, kemudian agar router 2, router 3, dan router 4 ini bisa terkonek dengan internet, kita membutuhkan yang namanya itu default route yang mengarah ke router 1 agar bisa terkonek ke internet. Kita langsung saja untuk menambahkan default route-nya. Oke, di sini di router 1 kita sudah ada default route-nya ini secara otomatis ya. Kemudian kita di router kedua ini kita tambahkan default route-nya. Ini ya 000, kemudian gateway-nya yang paling dekat yaitu router 2 dari router 1. Kemudian gateway-nya itu adalah 10.10.10.1. kemudian apply, lalu oke. Nah, kemudian di router ketiga kita tambahkan juga itu gateway-nya ketiga paling dekat itu router 1 dan router 2. Kita IP-nya 20.20.20.1. kemudian apply, lalu oke. Nah, kemudian di network keempat juga atau router keempat ini sudah ada ya, sebelumnya kita sudah kasih. Tapi yang ini kita sebenarnya ini kita enable karena saja. Oke. Nah, oke. Sekarang kita coba tes apakah sudah terhubung ke internet atau belum. Dimulai dari router 1. Oke, kemudian ping 8888. Enter. Oke, sudah berhasil connect ke internet untuk router 1. Kemudian ke router kedua. Terminal. Kemudian ping ping 88. Oke, ini timeout sebentar. Oh ya, maaf, kita belum setting itunya ya, NAT-nya. Nah, di sini IP, lalu di firewall kita setting NAT, maaf kelupaan, dan tambahkan, kemudian general, C-nya SRC-nya, kemudian protokolnya, bukan, port interface-nya adalah yang mengarah ke internet, yaitu router 1. Oke, betul router 1. Dan action-nya itu adalah masuk warek, kemudian apply, lalu oke. Nah, oke, sekarang kita coba atau sudah bisa atau belum pada router kedua. Coba ping 8.8.8.8. Bentar. Nah, oke, sudah berhasil ya. Kemudian di router ketiga ping 8.8.8.8. Bentar. Oke, sebentar. Oke, ini sudah berhasil ya. Kemudian di router keempat yang terakhir kita coba ping internet, ping ke 8.8.8.8.
Oke, ini sudah berhasil ya. Kemudian kita ke PC 1. Apakah sudah berhasil? Nah, secara otomatis PC 1, PC 2, PC 3, atau PC 4 ini sudah bisa terhubung ke internet. Kita coba ping 8 enter. Oke, sudah bisa untuk PC 1, kemudian PC 2 ping 8 enter. Oke, sudah bisa. Kemudian yang PC 3 ping 8 enter. Oke, kemudian ke PC 4 tapping 8. Nah, oke, jadi sudah berhasil semua. Nah, jadi seperti itulah konfigurasi NAT pada suatu router, sehingga router 1, router 2, router 3, dan router 4 beserta PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4 itu bisa connect ke internet. Oke, cukup sekian untuk video kali ini terkait dengan materi default root yang membentuk topologi seperti ini. Ada satu internet, 4 router, dan 4 PC yang semuanya itu saling terhubung ya. Nah, seperti itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Hadi Zizdan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.